Pesan saya kepada saudara-saudara saya yang sudah lama jadi orang Islam, marilah kita contoh dan teladani orang yang baru memeluk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kawan-kawan, terima kasih yang kembali mampir ke channel kami di channel Bang Sulay Official. Islam adalah sebuah agama yang kita yakini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Begitu banyak saudara-saudara kita yang pada akhirnya ketika mengenali agama Islam, mereka pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan meyakini agama ini, bahwa agama kita ini benar-benar baik, baik secara ajaran maupun secara akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Hal ini mungkin yang berkaitan dengan tema podcast malam hari ini. Kita podcastnya malam, kawan-kawan sekalian, tepatnya di Masjid Istiqomah Dusun 1 Desa Cempedak Lobang, bersama sahabat kita, seorang mu'allaf yang dahulunya beragama Buddha, kemudian memutuskan masuk ke dalam agama Islam, dan sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Beliau bernama asli Bang Pontas, yang dulu alamatnya di Dusun 6 Desa Firdaus. Sekarang beliau sudah beragama Islam, memutuskan masuk ke dalam agama Islam di tahun 2003. Kita sapa langsung beliau. Sekarang nama beliau adalah Muhammad Salim. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Salim. Mic-nya Bang. Waalaikumsalam. Bang Salim, dahulu agama Buddha, sekarang memutuskan masuk ke dalam agama Islam, kemudian menikah dengan orang Islam. Lebih kurang 18 tahun beragama Islam dan istiqomah di dalam agama ini. Apa yang membuat Bang Salim itu yakin dan percaya Islam itu agama yang baik dan benar? Sebenarnya banyak Pak yang mau diterangkan, tapi ini hanya 1-2 saya terangkan, ya kan Pak. Pertama itu, waktu saya agama Buddha, saya itu nggak pernah memandikan jenazah, ya kan. Disitulah Islam itu sangat suci, ya kan, bagi saya itu, pandangan saya itu. Saya memandikan jenazah kayak gitulah, melihat jenazah itu dimandikan, ya kan. Yang kedua, kalau saya memandang ke langit, melihat bintang, bulan, kok bisa tergantung, itulah anugerah Allah yang sangat nilai apanya, tingginya itu. Saya terheran-heran, gitulah kekuatan Allah itu bisa. Artinya memang orang yang memutuskan masuk Islam, kawan-kawan, pasti punya alasan tersendiri, dan bisa bertahan 18 tahun istiqomah, berarti memang itu benar-benar sudah memiliki rasa cinta yang luar biasa. Yang lebih hebatnya lagi, kawan-kawan sekalian, nanti kalau kita lihat ke belakang, itu sedang belajar tahsin Al-Quran dengan seorang guru dan kawan-kawannya Bang Salim. Nanti gurunya kita wawancara juga sejenak, karena kita kagum juga dengan gurunya, karena gurunya itu istiqomah mengajarkan Bang Salim baca Al-Quran. Sekarang bisa azan, sekarang bisa jadi imam sholat, walaupun bacanya tidak begitu sempurna, tapi bisa jadi imam sholat. Dan luar biasanya Bang Salim ini mau menginfakkan waktu. Saya bilang menginfakkan waktu untuk bersih-bersih di masjid, bahkan menjadi bendahara masjid Istiqomah Dusun 1 Desa Cempedak Lobang, atau lebih dikenal dengan Belidaan. Jadi kalau main-main ke Belidaan, mampir ketemu dengan Bang Salim. Beliau ini seorang mu'allaf. Bang, masuk Islam kan dulunya masih dalam keadaan lajang. Iya. Ditentang nggak sih sama keluarga? Ada juga tentang, seperti kakak, tapi masa itu orang tua dua-dua udah nggak ada memang. Jadi ada kakak yang menentang, nangis juga dia, gitulah. Lihat saya nangis gitu, cuma saya kemauan saya adalah dia pun udah gak, tapi Bang, sekarang alhamdulillah dia pun udah mulai sadar, nampaknya anak-anak dia pun udah mulai muhalaf. Anak-anaknya sudah masuk Islam, beberapa masuk Islam. Iya, jadi dia memang masih belum muhalaf lah dia, cuma dia udah anak-anaknya udah mulai muhalaf, udah muhalaf lah, 3 udah muhalaf. Bang Salim itu sekeluarga sekandung berapa orang? 7 Pak. Yang Islam berapa orang? Yang Islam 3 Pak.
Abang saya 2 di Pekanbaru Islam. Berarti sama Bang Salim 3, yang 4 masih beragama Buddha. Ya. Tapi anak-anak seperti anak kakak tadi sudah ada yang masuk Islam. Dia berarti sudah ditunjukkan kebenaran itu luar biasa. Berarti pasti ada tentangan. Ada tentangan. Bang Salim, kan pastilah keluarga menentang karena Bang Salim masuk Islam. Tapi sampai hari ini hubungan dengan keluarga baik? Oh masih Pak. Alhamdulillah masih baik Pak. Alhamdulillah masih baik. Tetap baik Pak. Tapi istri Bang Salim memang Islam dari awal. Anak-anak Islam semua. Iya. Dan mudah-mudahan istri dan anak-anak juga jadi orang-orang soleh dan soleha ya Bang. Iya Pak. Amin. Iya, dan luar biasa kawan-kawan sekalian, Bang Salim ini aktif mengaji bahkan setiap malam, dimanapun ngaji setiap malam selalu hadir. Jadi selalu pindah-pindah masjid. Beliau belajar tahsin Al-Quran, belajar ilmu agama, dan luar biasa. Kenapa saya bilang saya kagum? Maaf ya kawan-kawan sekalian, kadang-kadang ada kita orang Islam itu menikah dengan orang non-muslim yang rela masuk ke dalam agama Islam. Laki-laki menikah dengan perempuan yang awalnya Kristiani, awalnya Buddha, Hindu, kemudian istrinya masuk Islam. Kadang-kadang istrinya taat ibadah, tapi suaminya justru nggak sholat, suaminya justru mabuk-mabukan. Ini yang kita sayangkan. Makanya saya kagum dengan Bang Salim. Beliau ini orang yang begitu aktif di masjid, dan ada satu cita-cita beliau. Kemarin sampaikan gurunya kepada saya, beliau ini ingin sekali melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, ada Pak. Udah rencana niat udah Pak. Ada niat. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. Iya, amin Pak. Kira-kira Bang Salim, seandainya dengan keimanan yang kita berharap, saya mendoakan Bang Salim itu istiqomah. Bang Salim, apa sih doa yang belum dikabulkan Allah sampai hari ini kepada Bang Salim kira-kira? Kalau saya berdoa itu memang minta rezeki. Cuma kalau nggak dikabulkan, saya pun tetap mau sholat. Tapi hanya satu permintaan saya sama Allah. Kok bisa orang tua saya itu dimasukkan ke dalam surganya, Ustadz? Itu ajalah sama Allah. Walaupun orang tua itu, ya karena dia agama Buddha. Jadi saya hanya berdoa kalau bisa dia dimasukkan ke surganya Allah lah, gitulah Pak. Gitu ajalah. Semoga Allah memberikan tempat terbaik. Karena kepingin juga di surga bersama. Iya, makanya di situ. Kira-kira masuk Islam, ada merasa sedih nggak kalau ngingat orang tua gitu? Arti kata merasa bersalah nggak sama orang tua gitu? Kalau saya nggak bersalah Pak, malah saya sedih nengok orang tua saya karena dia agama dia beda sama saya gitu. 2003 ayah Bang Salim sudah meninggal. Sudah meninggal 22. Berarti harusnya kalau hidup mungkin Bang Salim akan mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Iya Pak. Itu ya. Jadi kasihannya karena mereka beragama Buddha, kemudian mereka sudah meninggal dunia, tidak mungkin lagi bisa masuk ke dalam agama Islam. Tapi doakan sebagai anak tetap mendoakan orang tua, ya mudah-mudahan surga itu kan Allah yang punya. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik kepada orang tua Bang Salim. Dan Bang Salim sekarang kerja di PT Bodrek. PT Bodrek kerja, kemudian ibadah, ngaji, kerja, ibadah, ngaji. Gitu aja Pak. Kita doakan sama-sama kawan-kawan, Bang Salim bisa dimudahkan niat baiknya untuk melaksanakan ibadah umroh. Saya kagum, kenapa? Saat ini kadang-kadang banyak orang yang masuk agama Islam itu jadikan alasan minta sana, minta sini, minta bantuan sana, minta bantuan sini. Tapi Bang Salim ini orang yang saya tidak pernah dengar beliau itu mengeluh. Walaupun saya sedikit memahami kehidupannya nggak mewah-mewah banget, sederhana aja. Tapi nggak pernah mengeluh. Bahkan beliau itu umroh berharap itu dapat hadiah dari PT Bodrek. Kita doakanlah, mudah-mudahan ya kalau kita bisa bantu, kita bantu. Tapi kalau nggak bisa kita bantu, setidaknya kita bantu dengan doa. Yang pertama kita bantu beliau mudah-mudahan istiqomah sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan istiqomah dalam agama Islam, keluarga sehat-sehat, dan mudah-mudahan bisa bertahan, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah umroh, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bang Salim, salam dengan istri, salam dengan anak-anak dan keluarga besar. Nanti insya Allah video ini kita share ke kawan-kawan yang lain. Baik kawan-kawan sekalian, kawan-kawan sekalian, kita akan berkenalan langsung dengan guru beliau, orang yang istiqomah membimbing beliau dan membimbing kawan-kawan beliau. Orang ini luar biasa. Nanti kita cerita bagaimana luar biasanya sosok Ustadz yang satu ini.
Ya. Baik kawan-kawan sekalian, seperti janji saya tadi, kita akan berbincang sejenak saja dengan guru, seorang ustadz yang mengajarkan Bang Salim ilmu agama dan juga kawan-kawannya Bang Salim. Saya begitu mengagumi ustadz yang satu ini. Mengapa? Bukan sebatas karena keilmuannya, tapi karena bagaimana keikhlasan beliau mengajar setiap hari dari masjid ke masjid, masjid ke masjid. Itu tidak peduli dibayar atau tidak, ada uang transportnya atau tidak, tapi beliau tetap datang untuk mengajar. Beliau katakan bahwa beliau yakin bahwasanya kalau beliau tidak mendapatkan ujrah pun Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Beliau adalah Ustadz Mulyanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum kita cerita Bang Salim, saya ingin tanya dulu dengan Ustadz. Ini saya minta beberapa kali mau podcast sama beliau. Beliau ini nggak pernah ada waktu buat saya. Ya, jadi Ustadz ngajar kemana-mana, kemudian rela nggak dibayar, ngasih ilmu kemana-mana, tapi nggak dapat uang minyak pun kadang-kadang beli sendiri. Kami safari Ramadan, kawan-kawan sekalian, 1 bulan dengan beliau safari Ramadan keliling Kabupaten Serdang Bedagai. Uang minyak mobil beliau pun beliau sendiri yang beli. Ini luar biasa. Alasannya Ustaz, begitu yakinnya walaupun tidak ada ujrohnya tetap yakin mengajar. Alasannya Ustaz? Yang pertama, alasan itu ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit kemampuan ilmu, maka ilmu itu kita ajarkan. Perihal kita mendapat balasan dari jamaah itu urusan Allah. Ketika Allah itu memang menggerakkan jamaah memberikan imbalan kepada kita, itu hakikatnya dari Allah. Tapi ketika jamaah itu tidak memberikan imbalan uzroh kepada kita, itu juga atas keinginan Allah kepada kita. Tapi kita yakin bahwa Allah itu akan mengganti dan memberikan yang lebih baik daripada itu. Dan hebatnya Bang Salim ini bukan satu-satunya mu'allaf. Kalau bahasa kita mu'allaf lah. Saya ya, dia sudah muslim, tapi kita lebih mudah mengatakannya dengan mu'allaf. Dan Bang Salim ini bukan satu-satunya murid dari Ustadz Mulyanto yang mu'allaf Ustadz ya. Yeah. Ada beberapa juga yang mu'allaf. Nanti insyaallah kita akan bertemu lain waktu. Tapi hari ini kita bersama Bang Salim. Apa nasihat Ustadz kepada Bang Salim sehingga begitu istiqomahnya beliau di dalam agama ini Ustadz? Jadi kalau nasihat yang sering saya sampaikan kepada beliau, yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat, kemudian terus cari pengetahuan yang kita belum tahu, dan senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, karena itu akan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Itu pesan saya. Kalau kawan-kawan, kalau kita melihat dua sosok ini sebenarnya, saya mengatakan dua sosok ini luar biasa. Gini ya, kalau ada ustadz yang kaya raya, kemudian beliau dakwah keliling, nggak dibayar, itu biasa. Mungkin di rumahnya masih banyak stok, itu masih banyak uang. Ya, tapi beliau ini orang sederhana, sederhana banget bahkan. Saya pernah main-main ke rumah Ustadz Mulyanto, sore ya Ustadz ya. Murid ngajinya berapa Ustadz anak-anak? Insya Allah kurang lebih 130 orang. 130 orang. Yang buat hebat tuh pada 130 orang. Yang mau bayar, ya bayar. Kalau nggak bayar, ya nggak bayar. Kalaupun bayar, cuman seikhlas hati. Ada yang ngasih 1.000, ada yang ngasih 2.000, tapi lebih banyak yang nggak ngasih kawan-kawan. Tapi beliau tetap mau mengajarkan Al-Quran. Ya, Bang Salim ini juga luar biasa. Beragama Islam, memutuskan hijrah ke agama Islam, hidupnya sederhana. Saya yakin banyak godaan, tapi beliau tetap istiqomah. Ustadz, berikan dua pesan. Pertama, berikan pesan kepada kawan-kawan, kamilah kawan-kawan yang mendengarkan konten ini. Apa yang membuat biar kami ini yakin bahwasanya segala perbuatan itu akan dibalas Allah, baik akan dibalas Allah. Ketika kita berbuat baik walaupun nggak dapat balasan dari manusia, pasti dibalas Allah. Yang kedua, apa pesan yang Ustadz berikan kepada Bang Salim agar Bang Salim ini tetap istiqomah insyaallah sampai menghembuskan napas terakhir? Karena kalau nggak ada halangan insyaallah kawan-kawan, akhir Februari ini Ustadz Mulyanto ya akan melaksanakan ibadah umroh dengan Bang Salim insyaallah. Tapi kalaupun tidak dengan Bang Salim, tapi Bang Salim tahun ini juga insyaallah melaksanakan ibadah umroh. Silakan Ustaz. Kita sebagai manusia tentunya harus menjadi manusia yang terbaik. Jadi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ketika kita melakukan kebaikan kepada manusia lainnya, kita jangan berharap apa-apa. Ketika kita berharap dari manusia itu, pada saat tidak terpenuhi atau tidak terkabulkan apa yang kita harapkan, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita berbuat kebaikan, kita hanya berharap kepada Allah, maka akan yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang bagaimana kita memberikan ilmu kepada siapapun, disebutkan oleh Rasulullah, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu.
Jadi sebaik-baik kamu itu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita yakin bahwa ketika kita memberikan ilmu kepada siapapun yang memerlukan, akan diberikan kebaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang pertama. Nasihat untuk saudara saya Bang Salim, ini kalau di majelis saya panggil Tuan Syekh dia, Ustaz. Tuan Syekh ya. Karena beliau ini kalau mengaji di mana beliau tetap hadir. Tadi malam di Firdaus seberang rel beliau hadir. Ketika nanti di Pangkalan Buniban juga beliau hadir, di Mangga 2 beliau hadir. Beliau ini memang luar biasa untuk mencari ilmu agama. Jadi pesan saya yang pertama, tetap istiqomah, karena agama di sisi Allah itu yang paling mulia adalah Islam. Ketika Pak Salim atau saudara saya Salim ini memeluk agama Islam, itu merupakan hidayah bagi beliau, dan semoga saja hidayah itu akan menjadikan suatu kebaikan dan sampai akhir hayat terus bisa istiqomah mempertahankan ibadah. Yang kedua, bisa berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, harus senantiasa terus mencari ilmu, gali terus apa yang kita belum tahu. Karena hari ini orang-orang Islam yang sudah lama menjadi orang Islam tapi masih banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Tapi beliau yang baru saja kemarin sore menjadi orang Islam tapi istiqomah melaksanakan perintah Allah. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara saya yang sudah lama jadi orang Islam, marilah kita contoh dan teladani orang yang baru memeluk Islam. Kenapa beliau ini istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, kita yang sudah lama jadi orang Islam kok enggak istiqomah. Jadi itu saja, Ustaz. Terima kasih Ustadz Mulyanto, terima kasih Bang Salim. Baik kawan-kawan sekalian, kurang rasanya ngobrol panjang dengan Ustadz Mulyanto, tapi nanti kita buat session khusus podcast dengan beliau. Terlebih sekalian kita belajar ilmu tahsin Al-Quran dan juga tilawah Al-Quran, karena beliau juga seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Tapi insyaallah next waktu, kapan beliau punya waktu luang, karena beliau ini begitu banyak agendanya, luar biasa. Tapi agendanya beliau semua untuk kepentingan umat, terutama di Kabupaten Serdang Bedagai. Baik, terima kasih telah bersama di konten ini, insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.